Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Waktu berputar cepet banget ya, nggak berasa kita udah berada di penghujung tahun 2021. Rasanya saya baru aja kemarin lulus SMA, sekarang tiba-tiba udah jadi bapak-bapak kepala keluarga. Kalau diingat-ingat, dari dulu saya SD hingga SMA, saya itu selalu ikut Olimpiade. Terakhir di SMA, ikutan Olimpiade Kimia. Namun sayangnya nggak pernah satu kali pun saya tembus ke tingkat nasional, selalu mentok di tingkat provinsi. Ya, kalau saat itu saya ternyata menang Olimpiadenya, mungkin saat ini saya nggak bisa bertemu dengan Sobat Maya di video ini. Nah, di pelajaran kimia saya tuh belajar banyak hal ya, mulai dari tabel periodik hingga ke zat aditif. Tenang. Di video kali ini saya nggak akan menceritakan tentang kehidupan SMA saya, apalagi bicara tentang ilmu kimia. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu perusahaan produsen cairan aditif di sektor migas yang sebentar lagi akan listing di bursanya kita. Siapa lagi kalau bukan PT OBM Drill Chem dengan kode ticker OBMD. Penasaran dengan prospektusnya? Jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT OBM Drill Chem atau nantinya saya sebut dengan OBMD ini didirikan pada tahun 1996 yang kegiatan usaha utamanya yaitu memproduksi bahan aditif yang berfungsi untuk mencegah kerugian yang terjadi dalam aktivitas pengeboran dengan menggunakan teknologi serat. Nah, pada umumnya kalau misalnya kita bicara tentang aditif, orang-orang akan langsung berpikirnya tentang aditif makanan seperti pewarna, pemanis, perasa, dan lain sebagainya. Tapi aditif yang diproduksi oleh OBMD ini berbeda. Aditif yang diproduksi oleh OBMD adalah drilling fluid additive, yaitu zat yang diperuntukkan untuk industri drilling mud atau lumpur pengeboran, serta industri pendukung pengeboran minyak bumi dan gas. Sebagian besar pelanggan dari OBMD adalah perusahaan minyak besar di beberapa negara seperti India, Pakistan, Arab Saudi, Thailand, dan juga Indonesia. Jadi pangsa pasar dari OBMD ini nggak hanya di lokal, tapi juga di internasional. Berikut adalah rekam jejak dari perseroan. Jadi di sini kita bisa lihat rekam jejaknya ya Sobat Maya ya. Contohnya di tahun 2008 hingga tahun 2011, itu Saudi Aramco menjadi konsumen yang memberikan kontribusi terbesar. Nah, kalau Saudi Aramco pada tahu lah ya, perusahaan minyak yang skalanya tuh gede banget. Lalu di tahun 2021 ini udah memiliki distributor hub di Thailand untuk Asia Tenggara. Saat ini OBMD memiliki 2 pabrik yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat dan juga Balikpapan, Kalimantan Timur. Pabrik OBMD saat ini diklaim masih beroperasi dengan utilization rate di bawah 100%, yang menunjukkan bahwa sebenarnya kapasitas produksi dari perseroan itu bisa ditingkatkan kapan saja pada saat ada ekspansi usaha. Oke, tadi adalah sekilas background dari emiten berkode OBMD. Coba sekarang kita lihat siapa sih pemegang sahamnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya Sobat Maya, pemegang sahamnya itu ada 3. Yang pertama adalah PT Indotech Drilling Solusi yang memegang sebesar 74,84%. Lalu ada Bapak Muhammad Asyad, itu memegang sebesar 12,58%. Dan terakhir adalah Bapak Rianto Husodo yang memegang sebesar 12,58%. Nah, PT Indotech ini juga dimiliki oleh Bapak Muhammad dan juga Bapak Rianto Husodo, sehingga mereka adalah sekaligus pengendali dari OBMD ini. Oke, kita lanjut. Dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 182 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 24,86% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 150 hingga 180, sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya 32,7 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini, OBMD juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 91 juta waran seri 1 dengan rasio 2:1. Dalam artian, setiap 2 lembar saham OBMD akan mendapatkan 1 waran seri 1 secara gratis.
Waran yang diterbitkan oleh OBMD ini adalah waran pendek. Hal ini lumayan menarik ya. Dan yang bikin lebih menarik lagi adalah harga penembusan warannya itu estimasinya antara 150 hingga 180. Kalau nanti harga penembusan warannya ini dibuat lebih rendah daripada induk ataupun minimal sama dengan induk, wah itu akan mantap banget. Di hari pertamanya listing, itu warannya bisa melambung tinggi. Nah, nantinya dana IPO-nya akan dipergunakan untuk pembelian bahan baku berupa serbuk serat selulosa dan kalsium karbonat dari pihak ketiga untuk mengantisipasi kontrak-kontrak yang akan diperoleh oleh perseroan di masa mendatang. Sedangkan dana yang akan diperoleh dari penebusan waran itu akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja seperti pembelian alat lab, kemasan produk, dan palet yang digolongkan dalam capital expenditure atau CAPEX. Realisasi penggunaan dananya itu akan dilaksanakan itu paling lambat 1 minggu setelah dilakukannya pencatatan saham ataupun listing. Lalu dana tersebut akan habis terrealisasi selama 6 bulan setelah dilakukannya pencatatan ataupun listing di bursa. Jadi nanti bagi Sobat Maya yang emang mau keep saham ini agak lama, bisa melihat dari laporan keuangannya ataupun dari Pubex-nya ya, apakah dana IPO ini benar-benar dilaksanakan untuk tujuan-tujuan tadi. Untuk jadwal IPO dari OBMD ini adalah sebagai berikut Sobat Maya. Untuk masa penawaran awalnya itu adalah dari tanggal 18 hingga 22 November. Lalu untuk masa penawaran umumnya itu dari tanggal 2 hingga 6 Desember. Dan untuk tanggal listingnya itu adalah pada tanggal 8 Desember 2021. Nah, jadi bagi Sobat Maya yang ingin membeli saham OBMD ini, masih ada waktu ya untuk mempertimbangkan sebelum masa offeringnya berakhir nih, apakah memang nantinya akan membeli saham OBMD ini atau enggak. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya OBMD ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya OBMD ini adalah KGI Sekuritas Indonesia atau dengan kode broker HD. Lantas gimanakah sepak terjang HD dalam mengawal saham IPO? Dalam 2 tahun terakhir ini ada 3 emiten yang IPO-nya itu dikawal oleh HD. Dari yang terakhir yaitu SBMA, Atap, dan juga Aman. Nah, kita mulai dari yang terakhir ya, yaitu SBMA. Jadi SBMA ini harga IPO-nya itu di 180, IPO-nya lewat eIPO, dan juga sama-sama ada waran pendek. Arahnya kemarin sampai 4 kali arah. Lalu selanjutnya ada Atap. Nah, Atap ini harga IPO-nya itu di 100, lalu dia 3 kali arah. Jadi 3 kali arah itu udah beggar ya Sobat Maya. Karena kalau misalnya harganya itu di bawah 200, 1 kali arah aja 35%. Lalu yang terakhir adalah Aman. Nah, Aman ini harga IPO-nya itu di 110 dan dia berhasil 2 kali arah baru kemudian diturunkan. Dari historical IPO yang dibawa oleh KGI ataupun HD ini dalam 2 tahun terakhir, belum pernah ada satu saham pun yang nggak arah di hari pertamanya listing. Apakah OBMD ini akan menjadi yang pertama? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi dari track recordnya HD ini emang oke ya. Makin lama arahnya itu makin panjang. Dari yang pertama 2 kali, habis itu 3 kali, dan yang terakhir SBMA sampai 4 kali. Lalu sepertinya HD ini emang spesialis untuk IPO yang harga IPO-nya itu di bawah 200 ya. Jadi enak nih, hari pertamanya listing itu udah minimal 35% kalau arah. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset, ada peningkatan aset dari tahun 2018 ke tahun 2021. Namun peningkatan tersebut enggaklah signifikan. Dari 53 miliar di tahun 2018 bertumbuh menjadi 70 miliar per 30 September 2021. Lalu bagaimana dengan liabilitasnya? Dari sisi liabilitas malah cenderung turun ya. Liabilitas di tahun 2018 sebesar 18,4 miliar berkurang menjadi 14,8 miliar per 30 September 2021. Nah, coba kita lanjut melihat sisi ekuitasnya. Dari sisi ekuitas ada peningkatan signifikan di tahun 2020 karena adanya revaluasi aset tetap. Jadi untuk peningkatan ekuitas ini bukan terjadi karena laba usaha ya, tapi karena ada revaluasi aset tetap tersebut. Lalu di tahun 2020 juga terjadi pembagian dividen saham yang tentunya akan mengurangi saldo laba.
Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, maka OBMD ini dapat dijadikan salah satu pilihan. Jika kita melihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usaha, maka jelas OBMD ini masuk ke dalam daftar efek syariah. Nah, kita lanjut ke laporan laba ruginya. Bisa kita lihat dari sisi penjualan, OBMD ini di tahun 2020 mengalami perlambatan. Penjualannya di tahun 2019 sebesar 62,8 miliar, itu berkurang menjadi 59,9 miliar di tahun 2020. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari efek pandemi. Namun berkat efisiensi yang dilakukan oleh OBMD, di tahun 2020, laba dari perusahaan itu justru lebih meningkat dibandingkan tahun 2019. Hal ini patut untuk kita apresiasi ya. Namun sayangnya di tahun 2021 ini, beban administrasi serta beban operasional dari OBMD ini membengkak. Sehingga kemungkinan besar laba di tahun 2021 ini akan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Nah, dengan kinerja seperti ini, kira-kira valuasi OBMD ini di harga IPO-nya mahal nggak ya? Coba kita langsung hitung PER dan PBV-nya. Kalau kita melihat dari data ini, valuasi OBMD ini lumayan menarik ya. Di tahun 2021, PER-nya dari OBMD ini memang naik banyak. Hal ini disebabkan karena laba usahanya yang berkurang. Tapi bukannya nggak mungkin. Di tahun 2022, kinerjanya akan membaik seiring dengan konsumsi migas yang meningkat karena pandemi COVID kian berangsur menghilang. Ya, semoga aja seperti itu ya. Kalau secara PBV, OBMD ini lumayan menarik. Saat ini PBV-nya baru di 1,49 kali. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan kompetitor di sektor sejenis, ternyata OBMD ini masih lebih mahal ya dibandingkan perusahaan yang lain. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas. Sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja OBMD dari tahun 2018 hingga tahun 2020 itu cenderung biasa-biasa aja. Namun untuk kinerja OBMD di tahun 2020 itu patut untuk kita apresiasi. Di tengah pandemi dan juga penurunan penjualan, OBMD malah mampu mencetak laba yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Namun sayangnya, kinerja perusahaan di tahun 2021 ini sepertinya akan cenderung menurun kembali. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari OBMD ini tergolong standar. Nggak mahal juga nggak murah. Jika di tahun 2022 konsumsi migas kembali naik, bukannya nggak mungkin valuasi dari OBMD ini akan lebih menarik. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya OBMD ini adalah HD. Secara historikal, dalam 2 tahun terakhir ini, belum pernah ada satu kali pun saham yang dibawa ataupun dikawal IPO-nya oleh HD ini enggak arah di hari pertamanya listing. Kemungkinan besar OBMD ini pun akan seperti itu. Ya, semoga aja HD ini nggak mengecewakan ya. Lalu kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit juga waran seri 1 dengan rasio 2:1. Hal ini lumayan menarik ya, karena pastinya akan ada banyak trader ataupun scalper yang ikutan IPO-nya OBMD ini untuk mendapatkan cuan instan dari warannya. Apalagi estimasi harga penembusannya itu di harga bawah. Wah, makin-makin deh. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO untuk mendulang cuan. Jika sudah nggak kuat naik, maka akan saya jual. Worst case, minus 7% dan tentunya saya udah siap dengan resiko tersebut. Walaupun fundamental OBMD ini bukanlah yang terbaik, tapi untuk momentum jangka pendek, di periode IPO yang ini, saya rasa OBMD ini adalah salah satu yang terbaik. Saham yang ditawarkan oleh OBMD ini sangat sedikit ya. Jadi nantinya jika ada bandar ataupun owner yang mau menaikkan harga sahamnya, yaitu mereka nggak butuh dana besar. Jadi saya sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan tadi akan melakukan pemesanan yang lumayan di IPO-nya OBMD ini. Belajar dari pengalaman, untuk orderan yang di bawah 100 juta itu biasanya akan mendapatkan penjatahan yang lebih banyak. Maka jika nggak ada halangan, nantinya saya akan melakukan pemesanan ataupun orderan di IPO-nya OBMD ini sebesar kurang lebih 99 juta. Dan kedepannya pun, saya lihat OBMD ini masih punya potensi untuk harganya itu di-maintain oleh ownernya ataupun bandar.
agar nantinya warannya itu menarik untuk ditebus sehingga menjadi tambahan fresh fund untuk perusahaan. Jadi sebenarnya OBMD ini juga lumayan menarik untuk ditradingkan ke depannya. Namun sekali lagi saya remind kepada Sobat Maya ya, untuk saham-saham seperti OBMD ini resikonya itu tinggi. Jadi pastikan sebelum Sobat Maya melakukan pemesanan, Sobat Maya itu udah memahami ya seberapa besar batas resiko yang mampu ditanggung oleh Sobat Maya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan IPO OBMD. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham OBMD ini ataupun enggak. Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.